Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Aisyah Hermansyah dengan nomor induk mahasiswa D1A021570. Di sini saya akan mempresentasikan atau mengulas kembali tentang materi yang sudah dijelaskan atau dibahas selama masa perkuliahan. Materi yang pertama yang akan saya sampaikan adalah latar belakang pembentukan Mahkamah Konstitusi, kedudukan, fungsi, dan wewenang Mahkamah Konstitusi, dan susunan Hakim Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan suatu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi didirikan pada tanggal 13 Agustus tahun 2003. Latar belakang Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, sebagai implikasi dari paham konstitusionalisme. Yang kedua, mekanisme checks and balance. Yang ketiga, penyelenggaraan negara yang bersih. Dan yang keempat, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Fungsi Mahkamah Konstitusi untuk menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum, serta menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi, sehingga hak-hak konstitusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstitusionalitasnya. Fungsi Mahkamah Konstitusi untuk menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum, serta menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi, sehingga hak-hak konstitusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstitusionalitasnya. Fungsi Mahkamah Konstitusi yang pertama, pengawal konstitusi. Yang kedua, penafsir final konstitusi. Yang ketiga, pelindung hak asasi manusia. Yang keempat, pelindung hak konstitusional warga negara. Yang kelima, pelindung demokrasi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Yang keempat, memutus pembubaran partai politik. Susunan Hakim Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Jumlah Hakim Konstitusi ialah sebanyak 9 orang. Anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkannya dengan keputusan Presiden. Hakim Konstitusi diajukan oleh 3 oleh DPR, 3 oleh Presiden, dan 3 oleh Mahkamah Agung. Materi kedua yaitu karakteristik hukum acara Mahkamah Konstitusi, asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi. Hukum acara Mahkamah Konstitusi memiliki karakteristik khusus karena hukum material yang hendak ditegakkan tidak merujuk pada undang-undang atau kitab undang-undang tertentu, melainkan konstitusi sebagai hukum dasar sistem hukum itu sendiri. Asas-asas hukum acara Mahkamah Konstitusi yaitu yang pertama, ius curia novit. Yang kedua, persidangan terbuka untuk umum. Yang ketiga, independen dan imparsial. Yang keempat, peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Yang kelima, hak untuk didengar secara seimbang atau audi et alteram partem. Dan yang keenam, hakim aktif dan juga pasif dalam persidangan. Materi ketiga yaitu sumber hukum acara Mahkamah Konstitusi. Kekhususan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Sumber hukum acara Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya. Yang kedua, menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku, yaitu hukum Perancis dan hukum Romawi. Yang ketiga, sebagai sumber berlakunya yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum atau penguasa dan masyarakat. Yang keempat, sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu tertulis, dan sebagainya. Yang kelima, sebagai sumber terjadinya hukum, sumber yang menimbulkan hukum. Sumber hukum material dan formil. Sumber hukum material atau sumber langsung meliputi yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, peraturan Mahkamah Konstitusi. Sumber hukum formil atau sumber tidak langsung meliputi yang pertama, Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hukum Acara Pidana Indonesia.
Yang kedua, pendapat sarjana atau doktrin. Yang ketiga, hukum acara dan jurisprudensi Mahkamah Konstitusi negara lain. Struktur dan mekanisme kerja Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, sidang pleno Mahkamah Konstitusi harus dengan 9 hakim Mahkamah Konstitusi dalam keadaan luar biasa dengan 7 hakim konstitusi. Yang kedua, panel hakim konstitusi sekurang-kurangnya 3 hakim konstitusi untuk melakukan pemeriksaan dan hasilnya dibahas dalam sidang pleno. Yang ketiga, Dewan Etik menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, dan kode etik hakim Mahkamah Konstitusi. Materi keempat yaitu permohonan penggabungan perkara, beban pembuktian, alat bukti, dan jenis serta sifat persidangan. Permohonan penggabungan perkara. Adanya penggabungan perkara gugatan ganti rugi yaitu karena adanya penyelesaian kasus dalam suatu perkara yang terdapat 2 aspek, yaitu aspek perdata dan juga aspek pidana. Adanya kedua aspek tersebut dalam suatu perkara yang sama dapat menimbulkan adanya perkara pidana dengan gugatan ganti kerugian. Beban pembuktian. Secara umum terdapat beberapa teori pembuktian terkait dengan beban pembuktian dalam proses peradilan, antara lain teori afirmatif, teori hak, teori hukum objektif, teori kepatutan, dan teori pembebanan berdasarkan kaidah yang bersangkutan. Alat bukti. Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menentukan alat bukti meliputi surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk, dan alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu. Jenis dan sifat persidangan yaitu pemeriksaan pendahuluan, rapat permusyawaratan hakim atau RPH, pemeriksaan persidangan, pengucapan putusan. Materi kelima yaitu jenis-jenis putusan, sifat putusan, dissenting opinion, tata cara dan tertib persidangan di Mahkamah Konstitusi. Jenis-jenis putusan meliputi yang pertama putusan dikabulkan, yang kedua dikabulkan sebagian, yang ketiga ditolak dan tidak dapat diterima. Putusan konstitusional bersyarat. Konstitusional bersyarat yakni permohonan suatu undang-undang yang amarnya dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Dikarenakan dalil pemohon adalah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka tidak dapat dilakukan suatu pengabulan sesuai apa yang ada di surat permohonan oleh pemohon. Putusan inkonstitusional bersyarat. Putusan inkonstitusional bersyarat adalah suatu putusan di mana pasal yang dimohonkan diuji tersebut pada saat putusan dibacakan adalah inkonstitusional. Akan tetapi pasal tersebut akan menjadi konstitusional apabila syarat bagaimana ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dipenuhi. Sifat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final. Putusannya bersifat final menegaskan bahwa sifat putusan Mahkamah Konstitusi adalah langsung dapat dilaksanakan. Sebab proses peradilan Mahkamah Konstitusi merupakan proses peradilan yang pertama dan terakhir. Dengan kata lain, setelah mendapat putusan, tidak ada lagi forum peradilan yang dapat ditempuh. Dissenting opinion. Dissenting opinion merupakan pendapat yang berbeda dengan apa yang diputuskan dan dikemukakan oleh satu atau lebih hakim yang memutus perkara, merupakan satu kesatuan dengan putusan itu karena hakim itu kalah suara atau merupakan suara minoritas hakim dalam sebuah majelis hakim. Tata cara dan tertib persidangan di Mahkamah Konstitusi. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 19 Tahun 2009 tentang tata tertib persidangan seperti yang tertera pada pasal 3 ayat 1, para pihak, saksi, dan ahli yang hadir untuk mengikuti persidangan wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh Kepanitraan Mahkamah. Ayat 2, panitera melaporkan kehadiran para pihak, saksi, dan ahli kepada ketua sidang. Ayat 3, ketua sidang membuka sidang dengan mengetukkan palu 3 kali. Ayat 4, setelah sidang dibuka, ketua sidang mempersilakan para pihak, saksi, dan ahli untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Ayat 5, setelah para pihak, saksi, dan ahli memperkenalkan dirinya, ketua sidang menjelaskan agenda persidangan. Ayat 6, dalam hal menunda sidang dan mencabut penundaan sidang, ketua sidang mengetukkan palu 1 kali. Ayat 7, sesaat setelah membacakan amar putusan, ketua sidang mengetukkan palu 1 kali. Ayat 8, ketua sidang menutup sidang dengan mengetukkan palu 3 kali. Tata tertib persidangan pasal 4 ayat 1 berbunyi, para pihak, saksi, ahli, dan pengunjung sidang yang menghadiri sidang wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan, sedangkan advokat harus menggunakan toga. Ayat 2, anak di bawah umur 12 tahun dilarang menghadiri persidangan, kecuali untuk kepentingan pemeriksaan persidangan
dan atau mendapat izin khusus dari mahkamah. Materi keenam yaitu penafsiran sebagai penemuan hukum, macam-macam penafsiran dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Penafsiran konstitusi. Penafsiran konstitusi adalah salah satu cara yang digunakan untuk dapat memberikan penjelasan tentang cara menafsirkan konstitusi. Pentingnya penafsiran konstitusi ini berkaitan dengan mengelaborasi pengertian-pengertian yang ada dalam konstitusi. Pemberian pengertian ini tidak hanya menyamakan pasal-pasal dalam konstitusi dengan keadaan atau peristiwa tertentu. Namun, penafsiran konstitusi lebih digunakan untuk memandang konstitusi guna mencapai tujuan-tujuan negara. Macam-macam metode penafsiran konstitusi menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlow mengidentifikasikan beberapa metode interpretasi yang lazimnya digunakan oleh hakim atau pengadilan sebagai berikut. Yang pertama, interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa. Yang kedua, interpretasi teleologis atau sosiologis. Yang ketiga, interpretasi sistematis atau logis. Yang keempat, interpretasi historis. Yang kelima, interpretasi komparatif atau perbandingan. Yang keenam, interpretasi futuristis. Materi ketujuh yaitu pengujian formil dan material. Pemahaman pengujian formil dan material. Ada dua jenis pengujian dalam praktik, yaitu uji material dan uji formil. Dalam uji material, objek pengujian adalah materi muatan undang-undang. Bila hakim memutuskan bahwa pasal-pasal yang diuji inkonstitusional, maka pasal-pasal tersebut batal. Sedangkan uji formil menyoal proses pembentukan undang-undang. Konstitusi atau undang-undang dasar sebagai sumber hukum yang utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan baik secara formil maupun material. Pengujian formil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian material. Adapun pengujian material adalah pengujian materi atau norma undang-undang yang dinilai apakah bertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar 1945 atau tidak. Jika bertentangan, maka norma undang-undang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi akan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna untuk saya sendiri dan orang lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.